Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ipa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bil khair. Terima kasih Ibu Latifah bisa memberikan waktu. Di sini ulun mau meminta waktu pian untuk kita melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, dan nanti ketika Ibu akan memberikan pembelajaran di kelas, nanti saya akan mencatat beberapa hal atau mencatat apa yang terjadi di dalam kelas tersebut. Jadi begini ya Bu ya, untuk kegiatan supervisi ini tujuannya adalah yang pertama itu untuk mengetahui dan mengevaluasi apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu untuk persiapan supaya Ibu lebih percaya diri di dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajarannya lebih menarik, kemudian dan lebih berhasil dan bermakna untuk anak. Kemudian sebelumnya Bu, ulun mohon maaf meminta izin juga menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pian. Yang pertama terkait dengan pembelajaran. Untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti kira-kira tujuannya apa yang akan Ibu sampaikan? Ini kan dari materi pokok pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jadi submaterinya mobilitas sosial. Sesuai dengan submateri, tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak atau peserta didik menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dan memahami pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Jadi tujuan Ibu pembelajaran yang akan disampaikan adalah tentang mobilitas, kemudian anak memahami mobilitas itu sendiri. Dan lanjut ya Bu ya pertanyaannya. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu capai ini area yang mau dikembangkan di area yang mana Ibu? Di area dari pemahaman mobilitas sosial dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Jadi area pengembangannya adalah mengklasifikasikan area mobilitas sosial. Baik Bu, tadi sudah ada area pengembangannya adalah mengklasifikasikan, kemudian strategi. Nah, strategi yang akan Ibu gunakan itu strategi apa? Kemudian model pembelajaran yang digunakan dan metodenya seperti apa? Kalau untuk metode, dulu menggunakan metode saintifik. Terus metodenya nanti anak-anak akan dibagi dalam beberapa kelompok sehingga mereka nanti mendiskusikan dari LKPD yang diberikan. Untuk nanti jadi metodenya nanti pembelajaran PBL ya Bu ya, biasanya berdiskusi seperti itu. Kemudian strateginya di dalam pembelajaran Ibu sudah adakah menggunakan yang pembelajaran berdiferensiasi, misalnya konten, produk maupun proses? Kalau dalam konten itu saya sudah menggunakan media, berbagai media, terutama ada media gambar dan juga nanti dibantu dengan LKPD. Itu nanti membantu siswa untuk lebih memahami materi. Jadi tadi untuk pembelajaran kontennya sudah ada berdiferensiasi ya Bu ya, misalnya ada berbagai media yang Ibu gunakan, ada gambar, ada buku, juga ada LKPD-nya. Dan nanti untuk prosesnya tadi Ibu sudah dijelaskan bahwa prosesnya nanti anak pakai metode PBL dengan berdiskusi secara kelompok. Nah, untuk diferensiasi produknya, untuk hasil akhir biasanya Ibu menggunakan apa? Hasil akhirnya ini kan ada penilaian pengetahuan sama keterampilan. Nah, untuk keduanya itu dengan melalui observasi ketika anak-anak berdiskusi dan mempresentasikan. Baik Bu, jadi strateginya sudah Ibu sampaikan, kemudian sudah berdiferensiasi, juga sudah ada sosial emosionalnya seperti dalam LPP Ibu tadi. Kemudian kira-kira untuk pembelajaran ini yang Ibu harapkan dari siswa apa? Yang pertama, pembelajarannya nanti diharapkan menyenangkan untuk siswa dan tidak terlalu memberatkan, sehingga saya
membuat di sini medianya berupa LKPD agar lebih terkondisikan ketika mereka berdiskusi. Terima kasih Bu, mantap sekali nih persiapannya. Jadi mohon izin ya Bu ya, nanti saya akan bersama Ibu dalam kegiatan observasi di kelas. Tapi saya di sini bukan menilai, hanya mengamati dan evaluasi apa yang terjadi dan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih Bu. Nanti kita bertemu lagi setelah percakapan pra observasi ini. Nanti saya akan bersama Ibu dalam kegiatan observasi. Kemudian nanti satu lagi dalam kegiatan pasca observasi, nanti Ibu bersama PP kita akan melakukan percakapan pra observasi kembali. Iya. Terima kasih Ibu Latifah, silahkan Ibu melanjutkan aktivitas. Terima kasih juga mengizinkan saya untuk membersamai di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa teman kalian yang terlambat karena terlambat apanya? Terlambat jajarnya. Jadi kamu dulu juga kan. Hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Berarti saya semua ya. Jadi sudah siap untuk pembelajaran IPS? Ya. Sebelumnya di sini sukunya lebih banyak suku apa? Jawa. Suku Jawa. Ada suku lain nggak? Ada yang banyak nggak nih? Coba angkat. Pagi aja. Coba lagi. Nggak ada. Di daerah Pakisong selain Jawa banyak ada lagi suku lain? Ada. Keturunan. Madura ada nggak? Ada ternyata. Berarti ada berapa suku sudah? Jawa, Dayak, Bugis, Madura. Ada lagi suku lain? Gak ada ya? Nah ini sudah 5 suku nih. 5 suku itu sudah banyak perbedaannya. Ya, terutama dalam hal apa kira-kira yang nampak sekali? Logat atau apa itu? Bahasa. Tapi kalian di sini banyak kamu yang sudah bisa bahasa banyak? Bisa sedikit. Apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Ya. Kita akan mempelajari mengenai pengaruh interaksi sosial. Silakan kalian buka buku halaman 80. Kalau dilihat dari sini apa yang berbeda di sini? Kalau tadi katanya bahasa, kalau ini apa kira-kira? Katanya ada, ya. Artinya Indonesia itu kaya akan budaya, terutama karena perbedaan suku. Pakaian adat berbeda nih. Pakaian adat Jawa, ya kan? Pakaian adat Banjar. Tahu pakaian adat Bugis lah? Di sini ada ya perkawinan adat Bugis. Adat Madura? Tahu. Ada yang unik dari pakaian Madura. Jadi pakaiannya seperti princess ya, karena menggelembung ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau adat Madura, kalau kalian mau tahu. Kalau adat Jawa kayaknya pakai apa itu?
Salah satunya tadi adalah mobilitas sosial. Dari keberagaman artinya Indonesia itu banyak penduduknya ya, terdiri dari beberapa suku yang bisa oleh pulau. Nah, karena orangnya banyak, bagaimana caranya hubungan? Pasti ada hubungan kan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, salah satu pengaruhnya itu adalah mobilitas sosial. Itu di halaman 81 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian memahami pengertian dari mobilitas sosial dan juga bentuk-bentuk organisasi. Ada penilaiannya nanti secara pengetahuan dari LKPD kalian dan juga observasi pada saat kalian diskusi. Nah, untuk diskusi ini Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok ya. Jadi itu saja 2 dan 1 3 ya. Ini Ibu kasih kalian LKPD agar lebih jelas tugasnya seperti apa. Just one. Oke. Perhatikan di LKPD kalian sudah ada petunjuk tugas apa yang akan kalian kerjakan. Nah, ini berkaitan dengan kalian mengerti dulu pengertian dari mobilitas sosial dulu. Mobilitas sosial itu di halaman, pengertiannya di halaman 82. Tolong buka halaman 82. Di situ pada paragraf ketiga ada pengertian mobilitas sosial. Mobilitas arti apa? Asal kata dari model. Model artinya apa? Kalau berdasarkan pindah ya, berpindah. Jadi kalau dalam pengertian umumnya mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari lapisan tertentu ke lapisan yang lain. Nah, untuk bentuk-bentuknya kalian pelajari dari LKPD yang Ibu berikan. Di situ ada kasus. Ada kasus, 3 kasus. Dari 3 kasus tersebut nanti kalian akan mengetahui apakah bentuknya ini atau bentuknya ini atau bentuknya sosial. Silahkan kalian kerjakan, tapi sebelum kalian mengerjakan silahkan maju ke depan meja. Silahkan maju ke depan meja. Kita SDG dulu. Berhadapan dengan pasangannya. Bertiga berarti itu. Oke. Sudah? Berhadapan di atas di depan mejanya aja. Di depan meja aja. Oke. Di depan meja aja berhadapan tadi. Letakkan satu pulpen di tengah-tengah.
kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Jadi sesuaikan gerakan dengan ucapan yang ibu sebutkan ya. Kalau misalnya ibu sebutkan ambil pulpen, dulu pada dahuluan ya orang Banjar. Pada dahuluan mengambil pulpen. Oke, mulai. Konsentrasi. Pundak. Kaki. Oke, kita ulang. Arahnya seperti ini. Sini. Kayak gini. Bukan kamu ke sini. Oke. Nah, sini. Oke, ya, seperti itu. Yang kepalanya nggak berbenturan. Sudah? Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Berdiri. Pundak, lutut, berdiri. Pen. Kok bisa berubah? Salah sekali lagi. Konsentrasi lo ya. Oke. Cepat. Ya udah, silakan kembali ke tempat duduk. Sudah, sekarang kita masuk ke bagian diskusi LHPD. Nah, silakan kalian baca dulu. Tadi kasus mobilitas sosial yang ada di LHPD itu ada 3 kasus, ya? Ya. Itu sudah ada kan tulisannya. Nah, setelah itu lakukan sesuai perintah yang ada di LKPD. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, ajukan lagi. Ya. Langsung di sini. Kerjakan langsung di LKPD-nya ya. Baca dulu tadi kasusnya, lalu dianalisis. Ada yang ditanyakan? Sudah dibaca? Dari 3 kasus, Ibu akan menyebutkan bentuk-bentuknya. Jadi kalian nanti akan memilah apakah itu termasuk dalam bentuk ini, mobilitas ini atau mobilitas. Jadi bentuk mobilitas sosial itu ada 2 ya. Mobilitas vertikal dan
pendapatmu, makanya didiskusikan bertiga. Apalagi yang nomor 3 nih. Ya, don't forget nama ditulis dengan kelompoknya. Jawaban nomor 2 yuk. Sini. Nah, ya itu masuk. Saja. Ada uang lagi. Ada uang lagi. Waktunya 30 menit ya, mengerjakan sesuai dengan petunjuk ada di LKPD. Silakan kalian kerjakan. Sudah ada toh petunjuknya 30 menit. Nah, Limbing, itu kan jelas masuk limbing apa sinking. Kan ada 2 vertikalnya. Sinking apa climbing jadinya itu? Tulis dengan jelas. Ya. Vertikal.
Iki aku seneng. Iki barang orang rusak. Oh jadi saatnya nih dia salah. Spend gak apa-apa. Ini bisa terjadi loh mau. Bagaimana enggak? Ya tidak. Misalnya kamu sebagai si kasus A, kamu kasus Kalian mau ini bisa dong. Ini
Apa itu? Nomor 1 nomor 2 ini mana? A, B, C. 3 berarti belum? C kenapa ya, C? Ini yang katanya susah. Coba matikan ini. Kayak kasusnya si Andi awalnya kan dia lagi ya. Pokoknya kamu enak idenya apapun bisa. Yang sulit bagian 3 ya? Kalau sulit itu jadikan diri kalian yang masuk dalam kasus itu. Ketika kalian jadi Pak, kalian jadi Andi, atau kalian jadi Pak Harno, atau kalian jadi Pak Wargo, apa yang akan kalian pilih di antara 3 tersebut? Kenapa kalian memilih itu? Nomor 3. Jangan, kamu sudah selesai. Sama pemikiran yang berbeda tak apa-apa. Kamu pendapat kalian, tapi kita diskusi yang lain. Sudah. Siapa yang sudah sampai 3? Ya, lagi ulang. Kamu di situ bisa.
Untuk mempresentasikan, silakan berdiri di tempat ketika ibu meminta kalian ya mempresentasikan dari hasil kalian. Ya, silakan. Pilih aja, pilih kasusnya, pilih aja. Pak Karno yang kerja
Ada yang bersedia? Berdua? Mau cacing yuk? Ayo silakan kelompok Naila dulu. Berdiri di tempat dan presentasi. Tolong yang lain simak ya. Iya. Sesuai dari petunjuk saja. Tolong yang lain simak, oke? Oke. Fasilitas sosial yang terjadi pada kasus satu adalah fasilitas medikal. Jika Pak Harno tidak jelas, maka Pak Harno tidak akan menjadi proses negaranya raya. Suara. Fasilitas sosial yang terjadi pada kasus dua adalah fasilitas horizontal. Seandainya Pak Harno tidak bekerja keras, sekolahnya tidak akan menjadi sekolah yang maju dan berprestasi di wilayahnya. Fasilitas yang terjadi pada kasus tiga adalah fasilitas vertikal atau sosial horizontal. Saya akan meminta maaf secara bertanggung jawab atas kasus tersebut dan tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Sudah? Perbandingan fasilitas sosial yang ada di kelas 1, 2, dan 3. Saya lebih dominan ke kelas 1 karena dari kelas 1 saya bisa belajar dari Pak Harno yang bisa mencapai besar sekalian kaya raya. Tidak pernah putus asa karena Pak Harno sudah bisa kelas anak-anak dan kelas kelas sehingga serta kesadaran Pak Harno bisa mencapai hasilnya. Oke, yang lain, tolong perhatikan yang lain. Tadi untuk pertanyaan yang untuk bagian yang kedua, ya, adakah yang hampir sama isinya, pendapatnya seperti kelompok Naila? Berarti ada yang berbeda, ya. Coba silakan kelompok Yoga. Jadi, suaranya ya, tolong yang lain juga simak. Langsung ke bagian 2. Hah? Coba yang keras ngomongnya. Yang lain dengar nggak? Komunitas sosial vertikal sendiri. Pak Harno tetap saja berjualan keliling dengan naik sepeda. Oke, untuk yang B-nya gimana? Mobilitas sosial horizontal. Pak Harno akan tetap di sekolah yang jauh dan tidak dipindah ke sekolah yang dekat. Lanjut. Mobilitas sosial vertikal ini yang saya lakukan jika menjadi Adi adalah saya akan rajin sekolah dan tidak nakal. Oke, lanjut lagi. Ya, bandingkan mobilitas sosial. Kasus 1, ternyata ada yang bisa mengapresiasi yang dari jualan keliling naik sepeda sampai mempunyai warung dan sampai sukses itu. Kasus 2, ternyata ada yang masih kerjanya sama saja walaupun sudah pindah kerja ke tempat lain. Kasus 3, ternyata ada yang nasibnya dari atas ke bawah. Ayo, yang ada yang sama nggak jawabannya dengan kelompoknya Yoga? Nggak ada. Berarti kelompok kamu gimana? Hah?
Bagaimana? Kelompok ini. Coba berdiri. Silakan presentasi. Tolong diperhatikan yang lainnya. Kedengeran? Oke, tolong ditambah volumenya. Mobilitas vertikal atas. Apakah tidak akan menjadi pedagang bakso yang sukses dan kaya raya? B. Mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus 2? Seandainya Pak Prabowo tidak kerja keras, apa yang akan terjadi? Mobilitas horizontal. Pak Prabowo tidak akan menjadi guru yang mobilitas yang dan dikagumi oleh teman-temannya dan mahasiswanya. C. Mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus 3? Seandainya kamu menjadi anti apa yang akan kamu lakukan? Mobilitas vertikal bawah, tidak keluar malam, merokok, minum minuman keras, balap motor dan tidak dan tidak melanggar aturan di sekolah. Bandingkanlah mobilitas sosial yang ada pada di kasus. Pak Harnas ternyata dari lapisan bawah, tapi karena kebulutannya dalam berdagang maka Pak Harnas naik ke lapisan atas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Berarti ada berbeda pendapat ya dari kalian ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya, coba kita lihat. Mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 1 itu adalah mobilitas sosial vertikal climbing atau naik ya. Kenapa bisa naik? Karena Pak Harno bekerja dengan Oke, sekarang yang nomor 2. Mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus 2? Mobilitas apa yang terjadi pada kasus 2? Horizontal. Ada perpindahan, tapi perpindahannya apa? Tetap di lapisannya. Terus yang nomor 3, mobilitas apa? Awalnya Ani apa-apa mau apapun itu dituruti, tapi setelah itu dia dipulangkan oleh pihak sekolah karena nakal dia. Berarti terjadi apa? Penurunan ya. Termasuk apa? Mobilitas vertikal shifting. Oke. Ya, sampai situ ya. Kita pembelajaran kita hari ini tentang mobilitas sosial. Yang pertama tadi mengenai pengertian mobilitas. Apa pengertian mobilitas? Mobile, mobile artinya lagi apa? Berpindah ya. Kayak roda kehidupan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang dari bawah ke atas, ada yang datar saja hidupnya. Termasuk apa kira-kira yang sekarang kita nih? Ini adalah proses kalian untuk ke mobilitas vertikal climbing. Karena dengan pendidikan orang bisa mengubah status sosialnya. Ya. Sudah dipahami
kita akan melakukan percakapan pasca observasi seperti yang saya bilang kemarin, bahwa kita melakukan percakapan pra-observasi ini bersamai oleh Ibu Karita Dewi Sari. Jadi gini Bu ya, kita melanjutkan hasil kemarin. Kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian Ulun sudah membersamai Pian dalam kegiatan observasi di kelas. Jadi hari ini yang ketiga kita melakukan percakapan pasca observasi. Jadi di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ini saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah data referensi. Kemudian nanti Ibu bisa menyampaikan apa saja yang Ibu rasakan ketika di dalam pembelajaran kemarin. Oh, sekarang Silakan. apa yang dirasakan? Yang saya rasakan selama waktu pembelajaran kemarin itu, saya dengan anak-anak melakukan kegiatan dari awal, lalu setelah itu melakukan SBK, dan alhamdulillah selama SBK anak-anak merasa termotivasi. Mereka merasakan katanya pembelajaran hari ini menyenangkan. Apalagi dengan ada bantuan waktu pembelajaran dengan media gambar, dengan media LKPD, sehingga lebih membantu anak-anak agar memahami sesuai dengan tujuan. Kemudian kemarin kita sudah menyepakati bahwa media pengembangan yang Ibu kembangkan adalah meningkatkan pemahaman siswa untuk saja. Menurut Ibu, sudah sampaikan atau Sudah kita sampaikan, dilihat dari hasil observasi selama mereka diskusi kemarin, sudah ada hasilnya, dan mereka memahami mengenai pengertian mobilitas serta bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Selanjutnya kemarin Ibu juga ada menyampaikan beberapa pembelajaran yang sudah Ibu buat, itu ada dari produk, konten maupun proses. Ketika di dalam referensi dalam ketiga tahapan tersebut, menurut Ibu proses mana yang lebih menguatkan area pengembangan yang Ibu sampaikan kemarin? Dari kontennya sama proses juga termasuk sebenarnya, terus apalagi produknya ya hasil dari diskusi mereka, terus dikerjakan dalam dari LKPD-nya itu. Kemudian setelah Ibu merasa bahwa itu yang sudah berkembang, kemudian adakah hal-hal lagi yang berdasarkan pengalaman kegiatan pembelajaran kemarin yang perlu Ibu kembangkan lagi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Sepertinya untuk penerapan waktu ketika diskusi itu harus disesuaikan. Jadi terbentuk dengan waktu ya. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjut selanjutnya nanti Ibu seperti apa, mungkin dari aktivitasnya atau dari kontennya atau dari produk atau dari prosesnya? Dari proses sama produk kayaknya penting untuk dikembangkan supaya lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak dan lebih memahami lagi. Dari sekian kegiatan pembelajaran mungkin ada beberapa materi yang mungkin sulit dan kendalanya menurut Ibu seperti apa? Kendalanya kayak lebih di sumber belajar. Strategi Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Ini bisa memenuhi, misalnya kita meminta anak-anak untuk membawa handphone karena kita kan terkendala dengan sarana, terutama dalam hal akses internet. Solusi bisa meminta siswa yang membawa HP untuk lebih jauh lagi materi tersebut.
Jadi Ibu sudah menemukan solusi atas kendalanya berkaitan dengan ketersediaan sumber belajar dengan memperbolehkan siswa membagi ke sekolah. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan ada pengembangan yang perlu ditindaklanjuti untuk pembelajaran kegiatan. Kemudian tadi berdasarkan catatan Ibu, jadi menurut saya pembelajaran kemarin memang sudah tercapai semua dari tujuan Ibu sudah menyampaikan. Kemudian dari kegiatan pembelajaran sudah tergambar bahwa itu ada proses diferensiasi untuk proses, kemudian di dalam produknya juga sudah tersampaikan dan ada beberapa macam media produk yang ditampilkan atau yang siswa kerjakan. Kemudian untuk refleksi juga kemarin sudah anak-anak menyampaikan bahwa pembelajaran itu sangat menarik. Kemudian Ibu di dalam juga bisa membawa suasana anak jadi lebih gembira dengan speaking dari awal sampai akhir. Kemudian untuk SE-nya juga kemarin juga Ibu sudah tersampaikan dalam kegiatan awal, inti, dan akhir juga tersampaikan. Jadi menurut saya kegiatan itu sudah lebih bagus, lebih mantap. Semoga nanti kegiatan selanjutnya lebih bisa dikembangkan dan ditingkatkan lagi untuk penerapan proses baik diferensi konten, produk maupun proses. Siap. Terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu sediakan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi tempat kita berbagi kebaikan dan meningkatkan kompetensi saya maupun kompetensi Ibu. Terima kasih waktunya Bu. Saya juga hari ini dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih Bu.